Bab 195. Kalau gitu, nanti pulangnya aku anterin ya. Soalnya aku lihat, kamu tadi gak bawa motor. Tak patah semangat, lelaki bernama Gio itu terus membujuk. Lihat nanti ya, Kak, jawab Raya tanpa kepastian. Mari, Kak, duluan, lanjutnya sembari mempercepat langkah. Tak lupa menarik pelan lengan Rara agar tetap di sampingnya. 109. Rai, kasihan tahu. Dah lama loh dia ngejar-ngejar kamu. Padahal dia ganteng loh, katanya si tajir juga. Dicuekin mulu, ujar Rara pelan takut orangnya masih ada. Soalnya kalau aku ladenin dia, Kak Ika pasti makin ngereok. Dia sering ngatain aku kan karena cemburu, dia suka sama Kak Gio, ungkap Raya. Lah, Kak Gio-nya suka sama kamu. Kalau aku jadi kamu sih, aku sengajain dah makin panas-panasin, kebakar-kebakar sekalian tuh hati, timpal Rara sewot. Dah ngapain bahas itu, balas Raya. Keduanya melangkah memasuki ruangan di mana sudah lumayan banyak orang di dalamnya. Lalu mereka duduk di kursi yang berdekatan seperti biasa. Di rumah Adiputra, sudah mulai sibuk mempersiapkan acara untuk syukuran dan akikahan. Ricky yang memang terbiasa dipercaya mengurusi segala macam acara majikannya itu, sedang sibuk memperhatikan orang-orang yang mulai memasang tenda di beberapa bagian. Ruang tamu yang dilengkapi dengan sofa panjang dan mewah juga pernak-pernik lain seperti pajangan vas bunga, tanaman hias di sudut ruangan, kini mulai dikosongkan dan hendak didekorasi untuk acara. Mas Ricky, Bapak bisa bantu apa? Pak Lukman yang tak enak karena tak melakukan apapun mendekati Ricky. Tidak ada, Pak. Bapak kan tamu tuan rumah. Tidak seharusnya ikut turun tangan mempersiapkan apapun. Bapak duduk saja ya. Sudah ada yang bertugas mengatur segalanya kok, jawab Ricky sopan. Tapi Bapak gak enak. Masa diam saja? Balas Pak Lukman. Gak perlu gak enak segala, Pak, balas Ricky. Tak jauh dari Ricky berdiri, Riri pun berada di sana. Ia sedang menggendong Siva untuk mencari udara segar. Ia juga merasa jenuh karena terus-menerus berada di dalam rumah. Jadi dia berpikir lebih baik melihat keriuhan di luar rumah dan terhibur dengan banyaknya orang di sana. Hai, Mbak. Nuri yang ternyata juga ada di sana menyapa Riri. Riri menoleh lalu tersenyum. Tidur gak? Tanya Nuri sambil mengintip mata Siva. Enggak. Baru bangun malah, makanya aku ajak keluar, jawab Riri. Boleh aku coba gendong? Rasanya sudah lama sekali gak gendong bayi, pinta Nuri. Tentu saja. Tapi, apa gak berat? Soalnya Mbak Nuri kan lagi hamil, jawab Riri khawatir. Insya Allah enggak. Lagian Siva juga belum terlalu besar, balas Nuri. Riri mengangguk lalu mengeluarkan Siva dari kain jarik. Menyerahkannya pada Nuri yang sudah siap menerima bayi itu. Masya Allah, cantik ya. Kayak mamanya, puji Nuri sambil menatap gemas pada Syafia. Semoga saja anakku juga perempuan. Biar satu pasang. Laki-laki kan sudah ada, lanjut Nuri dengan mata berbinar penuh harapan. Amin. Pasti cantik juga seperti ibunya, timpal Riri. 110. Atau mirip ayahnya juga ya. Balas Nuri tanpa sadar dengan senyum mengembang. Sedikit kemudian ia baru tersadar, dan senyum itu langsung lenyap. Tidak ya, Allah. Jangan sampai anak ini mirip dengan ayahnya sedikit pun, gumam Nuri dalam hati. Ia juga tiba-tiba resah andai bayi itu benar-benar perempuan. Kelak, jika sudah dewasa nanti dan akan menikah, Ricky yang notabene mengatakan pada semua orang jika anak itu anaknya, justru tak bisa menjadi wali nikahnya. Ya Allah, bolehkah aku mengganti doaku agar anak ini berjenis kelamin laki-laki saja? Agar di masa depannya kelak tak mendapatkan banyak kesulitan dengan statusnya.
Lanjut Nuri memohon dalam hati. Maaf, Mbak, kehamilannya sudah berapa minggu? Tanya Riri. Tak bermaksud apa-apa. Dia hanya basa-basi mencari bahan obrolan ringan. Nuri menegak ludah dengan susah payah. Dia selalu kebingungan setiap kali ada yang bertanya tentang usia kehamilan yang melebihi usia pernikahannya. Hingga jalan satu-satunya adalah berbohong untuk menutupi semuanya. Baru 7 minggu, Mbak, jawabnya dengan tangan refleks mengusap perutnya sendiri yang padahal sudah berusia 2 bulan ke atas. Riri mengangguk kecil. Semoga lancar ya, Mbak, doanya tulus. Amin. Makanya saya cari orang untuk bantu-bantu di rumah, Mbak. Soalnya kata dokter, kehamilan saya kali ini berbeda. Agak rentan dan tidak boleh kecapean. Kalau untuk pekerjaan ringan, saya juga masih kuat. Tapi kalau pekerjaan yang lumayan berat, biasanya dikerjakan Mas Riki. Kasian dia. Padahal dia juga sudah lelah dengan pekerjaannya, ungkap Nuri dengan tatapan nanar. Satu lagi yang sering bikin hatiku menangis. Kalau Naufal sedang ngambek ataupun manja dan minta gendong, terpaksa aku harus mendiamkannya dengan cara lain karena dia sudah sangat berat. Padahal usia segitu memang sedang manja-manjanya, lanjut Nuri dengan mata dipenuhi kaca-kaca. Kalau gitu cari asisten rumah tangga saja, Mbak, usul Riri. Iya, Mbak. Makanya aku nawarin ke Mbak Riri. Maaf, bukan maksud merendahkan atau menghinakan, hanya saja, aku lebih nyaman kalau yang berada di rumahku itu orang yang sudah aku kenal. Mas Riki juga sudah kenalkan. Jadi gak akan sungkan lagi kalau mau minta tolong dilayani ini itu andai aku sedang tidak bisa, timpal Nuri. Gimana, Mbak? Mau? Ya. Kalau soal Siva itu gampang. Kita bisa mengurusnya sama-sama, tawar Nuri lagi. 111. Mendengar penuturan Nuri yang menawarkan hal sama untuk kedua kalinya, raut wajah Riri langsung berubah. Lah sungguh tak nyaman dengan pembahasan tersebut. Padahal selama ini dia sudah berusaha untuk menghindar. Tak ingin melakukan sesuatu hal yang mungkin akan jadi bumerang untuk dirinya sendiri dan orang sekitar. Bukan hanya Riri yang merasa tak nyaman dan terganggu dengan hal itu, tapi juga Riki yang tak sengaja mendengar pembicaraan sang istri dengan Riri. Posisi Riki memang hanya berjarak 2 meter dari kedua wanita yang berdiri tersebut. Sayang, Naufal tolong diawasi ya. Takutnya injak paku atau apa. Soalnya ini banyak banget besi-besi buat pasang tenda. Takut tersandung juga. Nanti jatuh. Riki sengaja sedikit mengeraskan suaranya pada Nuri, sebagai kode agar istrinya itu berhenti berbicara. Oh, iya, Mas. Nuri menyahut cepat. Maaf ya, Mbak. Ini Sivanya saya kembalikan. Lain kali boleh gendong lagi ya. Nuri bergegas menyerahkan Siva kembali ke pangkuan Riri. Tentu saja boleh, dengan senang hati, jawab Riri dengan seulas senyum. Diam-diam ia menghela napas lega karena tak perlu repot-repot mencari alasan pada Nuri sebagai penolakan. Apalagi saat Nuri melangkah menjauhi dirinya dan menghampiri Naufal yang sedang bermain sekitar halaman. Tak jauh dari Riki dan para pekerja yang sedang memasang tenda. Berkali-kali Riri menghela napas lega. Setiap kali didekati Nuri, entah kenapa hatinya selalu berdebar. Entah perasaan bersalah atau tak enak karena ia sempat menyimpan rasa pada suami perempuan itu meski begitu tipis dan tak pernah diungkapkan. Kenapa? Riri menoleh mendengar pertanyaan tersebut. Kini, yang berdiri di sampingnya ada Ayu yang baru keluar rumah. Kenapa? Tanya Riri tak mengerti. Itu, embusan napasnya gitu banget. Kayak yang lagi tegang, ungkap Ayu. Saat berjalan menuju teras, Ayu memang sempat melihat Riri yang berkali-kali menghela napas panjang sembari memegangi dadanya sendiri. Oh, gak apa-apa. Riri tersenyum kikuk.
Cuma lagi menghirup udara luar saja soalnya enak banget, elak Riri dengan wajah melengos. Geli sendiri dengan alasan kurang logis yang dikatakannya. Iyakah? Bukan karena ada sesuatu yang menegangkan. Bikin deg-degan mungkin, tebak Ayu. Apaan? Gak ada. Riri kembali menyangkal tanpa berani menatap wajah Ayu. Syukurlah kalau gak ada. Aku juga cuma asal aja kok, balas Ayu. Riri mengangguk kecil sambil tersenyum kikuk. Jangan sampai perasaan yang mati-matian ia tahan pada Ricky bisa dilihat orang lain. Meski itu orang terdekatnya sekalipun. Nama baiknya di masa lalu sudah cukup rusak dengan kelakuannya sendiri yang hamil di luar nikah. Jangan sampai ia juga nantinya dicap sebagai pelakor yang menyukai suami orang meski hanya sebatas kagum atas segala sifat dan sikapnya. 112. Oh, iya, aku mau cerita. Semalam, tiba-tiba saja Mas Romi miskal ke nomorku. Tapi bentaran doang. Jadi kepikiran, ada apa? Iya. Tumben-tumbenan. Padahal setelah aku keluar dari rumah itu, dia sama sekali gak pernah hubungi aku meski cuma nanya keadaan anaknya. Riri mengalihkan pembahasan. Kebetulan ia teringat panggilan semalam dari nomor lelaki yang masih jadi suaminya. Panggilan hanya sesaat bahkan Riri belum sempat mengangkatnya. Beneran? Dia gak kirim pesan? Tanya Ayu penasaran. Enggak ada sih, jawab Riri dengan gelengan kepala pelan. Biarin saja, gak usah direspon. Aku cuma takut kalau dia lagi berusaha buat deketin kamu lagi terus ngajak balikan, timpal Ayu. Masa sih? Tapi kan dia sudah nikah lagi. Harusnya lagi bahagia-bahagianya sama istri barunya, balas Riri dengan kening berkerut. Bisa saja setelah ganti istri dia jadi sadar kalau kamu lebih baik dari istrinya yang sekarang. Gak menutup kemungkinan kan? Apalagi aku lihat, wanita itu cukup angkuh loh. Yakin Tante Riana bisa menaklukkan menantu barunya itu? Tebak Ayu. Riri hanya mengendikan bahu pelan. Setelah keluar dari rumah keluarga suaminya itu, ia benar-benar kehilangan komunikasi dengan mereka. Tak pernah menanyakan kabar apalagi mencari tahu. Baginya, hubungan dengan keluarga suaminya itu sudah benar-benar berakhir meski ikatan pernikahan mereka belum sepenuhnya berakhir. Sudahlah gak perlu dipikirin. Lebih baik kamu fokus saja sama kehidupanmu dan Siva, tutur Ayu. Iya, aku juga gak mau tahu kok sama kehidupan mereka sekarang. Biarin saja. Malah, aku maunya buru-buru ngurusin perceraian biar lega. Gak ada ikatan apapun lagi sama mereka, timpal Riri. Nanti setelah acara syukuran selesai, kamu langsung daftarin aja ya. Jangan pikirin biaya ini itu. Toh semuanya diurusin pengacara keluarga Mas Davin. Itu juga kalau kamu gak berubah pikiran, balas Ayu. Gak akan. Aku gak akan berubah pikiran apapun yang terjadi. Mungkin, kalau hanya sifat Mas Romi yang cuek, sedikit kasar dan tidak bertanggung jawab, aku masih memiliki sedikit toleransi. Masih berharap dia berubah sedikit demi sedikit. Tapi kalau sudah menyangkut pengkhianatan apalagi sampai menghamili wanita lain, aku gak perlu berpikir ulang. Bayangkan, di saat aku begitu repotnya dengan kehamilan, dia justru bersenang-senang dengan wanita lain. Sampai kapanpun aku gak akan melupakan itu, jawab Riri dengan dada naik turun. Rasa sakit akibat perselingkuhan yang dilakukan sang suami, masih begitu terasa. Tak berkurang sedikitpun. Hingga satu-satunya jalan yaitu dengan mengakhirinya. Tak ada lagi kesempatan kedua. Aku mengerti. Apapun itu, aku akan mendukungmu. Ayu menepuk pelan pundak Riri sebagai bentuk dukungan. Jangan sungkan minta bantuan. Selama aku bisa, aku pasti membantu. Termasuk proses perceraianmu dengan suamimu,
lanjut Ayu penuh ketulusan. Makasih, ya. Aku begitu beruntung memiliki saudara sepertimu, tukas Riri begitu terharu. Kita sama-sama beruntung. Aku juga beruntung memiliki keponakan secantik ini, timpal Ayu seraya mencubit pelan pipi gembil Siva lalu menciumnya gemas. Via tidur. Riri mengalihkan pembahasan. 113. Lagi sama ibu. Tadi sih belum tidur, tapi sudah aku sefsui, jawab Ayu. Riri manggut-manggut pelan. Biarin ibu puas-puasin ngurusin cucunya selama di sini. Soalnya kalau sudah pulang, gak bisa ngurusin lagi. Palingan minta video call sering-sering, timpal Riri sambil tersenyum lebar. Gak apa-apa. Tar kalau Via sudah sebesar Siva, aku ajak pulang ke sana. Kalau sekarang masih kecil banget, kasihan di jalan, balas Ayu. Riri mengangguk antusias. Tatapan keduanya pun kembali teralih pada orang-orang yang masih sibuk memasang tenda dan lain-lain. Hingga Ayu merasakan sebuah tangan di bahunya. Mas. Mau kemana? Sudah rapi. Tanya Ayu begitu menoleh dan mendapati Davin ada di belakangnya. Mau ke kantor, sayang. Ada hal penting yang gak bisa diwakilkan. Sekalian papa juga mau ikut. Kangen katanya sama suasana kantor, jawab Davin. Gak apa-apa kan aku tinggal dulu. Lanjut Davin memastikan. Gak apa-apa dong. Lagian bener kok, kasihan papa gak ada kegiatan, di rumah mulu. Mumpung ada di sini kan. Sebelum pulang lagi ke kampung, jawab Ayu sambil tersenyum. Iya, sayang. Sepertinya gak lama-lama banget kok. Setelah selesai, aku langsung pulang, balas Davin. Kamu hati-hati di rumah ya. Banyakin istirahat. Soalnya kalau malam, kamu kurang sekali istirahat karena harus sering-sering bangun buat mengasihi putri kita, lanjutnya begitu perhatian. Iya. Nanti aku tidur siang, balas Ayu sambil tersenyum simpul. Jangan lupa makan yang banyak juga. Aku berangkat ya. Assalamualaikum, sayang. Timpal Davin sambil mencium kening Ayu setelah istrinya itu mencium punggung tangannya. Waalaikumsalam, Mas. Ayu menyahut pelan sambil menatap punggung Davin yang mulai melangkah menjauh. Diikuti Pak Ardi yang berjalan di belakang putranya itu meski akhirnya sepasang anak dan ayah itu berjalan sejajar menuju mobil Davin. Riri yang masih berada di sana, tersenyum kecil melihat keharmonisan keluarga saudara tirinya itu. Meski sempat tersemat rasa iri dengan kehidupan sempurna sang saudara tiri, tapi Riri membuangnya jauh-jauh. Yakin apa yang didapatkan Ayu kini adalah hasil yang dituai atas kebaikan dan kesabaran Ayu, dan ia banyak belajar dari kisah hidupnya sendiri juga kisah hidup Ayu. Ia bisa memetik hikmah, kebaikan akan mendatangkan kebaikan dan keburukan akan mendatangkan keburukan pula. Ia bertekad, pelajaran hidup itu akan ia ajarkan juga pada putrinya kelak agar tak salah jalan dan langkah seperti dirinya. Meski seorang diri dan tanpa suami, ia bertekad ingin mendidik sang putri dengan baik, yang penuh kesederhanaan dan kesantunan dalam hidupnya. Membesarkan buah hatinya tanpa iri dengki seperti dirinya dulu yang kerap kali iri pada apapun yang Ayu dapatkan. Mobil yang dikendarai Davin baru saja melaju pelan meninggalkan pekarangan rumah. Di sisinya ada Pak Ardi yang duduk dengan perasaan tak menentu. Bahagia, antusias, haru, tapi juga malu untuk bertandang ke kantor yang sempat ia pimpin cukup lama. Dulu, bagi Pak Ardi, kantornya adalah rumah kedua yang selalu ia rindukan. Banyak kenangan dan banyak kegiatan yang dilakukan di sana. Tak heran, setelah tak lagi menjabat di perusahaan milik mertuanya itu, ada kerinduan tersendiri. Meski Pak Ardi sendiri tak pernah bermimpi untuk kembali. Untuk sekarang, kehidupannya di kampung lebih menyenangkan dan menenangkan. Tak banyak hingar-bingar. 114.
Yang ia dengar dan lebih fokus pada usaha juga kehidupannya sendiri. Meski terkadang ia merasa kesepian karena jauh dari keluarga. Tak ada siapapun kecuali Sinta, satu-satunya yang tersisa. Papa gak ingin kembali ke kantor. Davin memulai obrolan. Pak Ardi menggeleng kecil. Enggak, Vin. Papa lebih senang dengan kehidupan yang sekarang. Meski harus merintis dari awal, tapi Papa bangga. Davin mengangguk mengerti. Tapi kalau suatu saat Papa ingin kembali, Papa gak usah sungkan. Papa tinggal bilang saja. Iya, meski untuk sekarang, Papa belum kepikiran. Di usia seperti Papa, tinggal di kampung ternyata lebih menenangkan. Adem, sejuk, dan udaranya juga masih asri, timpal Pak Ardi. Tapi di sana Papa tinggal sendiri. Gak ada yang ngurusin. Meskipun ada Bibi Sinta, tapi tetap saja kan, dia juga memiliki kesibukan dan keluarga sendiri. Gak sepenuhnya bisa diandalkan, balas Davin dengan nada kekhawatiran. Iya sih. Doakan saja semoga Papa selalu sehat biar bisa mengurus diri sendiri. Biar sesekali bisa kesini juga untuk nengok anak cucu Papa, timpal Pak Ardi. Amin. Davin menyahut pendek. Tiba-tiba saja ia menginjak remnya sekaligus setelah melewati gerbang komplek. Mobilnya itu tiba-tiba dihadang seorang wanita. Astagfirullah. Kenapa itu orang tiba-tiba berhenti di depan mobil kita? Apa dia mau mati? Gerutu Pak Ardi yang kepalanya hampir terpentok dashboard karena mobil berhenti mendadak. Mata Davin melebar. Melihat penampilan wanita di hadapannya, ia yakin, dia adalah Rika. Karena wanita itu masih menutupi wajahnya dengan selendang kusam yang bertengger di bahunya. Biarin Davin turun, Pak. Kata Davin hendak membuka sabuk pengaman. Gak usah, biar Papa saja. Cegah Pak Ardi yang ternyata sudah melepas sabuk pengaman lebih dulu. Tapi, Pak. Davin ingin berusaha mencegah tapi ayahnya itu terlanjur membuka pintu mobil lalu turun dengan wajah yang masih nampak kesal. Pak Ardi berjalan kasar menghampiri wanita yang masih berdiri di depan mobil lalu berhenti dengan jarak tak lebih dari 1 meter. Apa-apaan kamu, Bu? Gak lihat apa ada yang mobil yang lewat? Bagaimana kalau ibu celaka? Kami juga pasti yang disalahkan. Pak Ardi meluapkan kekesalannya. Aku memang sengaja. Aku memang ingin celaka. Aku ingin mati saja. Percuma aku hidup juga karena sudah tidak memiliki siapa-siapa. Mata Pak Ardi melebar mendengar suara yang begitu dikenalinya itu. Jantungnya berdegup kencang dengan dada naik turun. Rika. Apa kamu Rika? Tanya Pak Ardi. Iya, Mas. Ini aku. Aku istrimu. Aku Rika dengan terseduh. 115. Mantan istri, sela Pak Ardi cepat. Kemarahan akibat kesalahan fatal yang dilakukan wanita itu masih terekam jelas di benaknya. Sedang apa kamu di sini? Dari mana kamu tahu kalau aku ada di sini? Tanya Pak Ardi ketus. Aku tahu apapun yang Mas lakukan. Aku juga tahu kemana saja Mas pergi karena aku masih selalu memperhatikan Mas, bebernya dengan air mata berlinang. Buat apa? Di antara kita sudah tidak ada ikatan lagi. Jadi berhenti mengikuti aku dan mengganggu hidupku. Hidupku sekarang sudah jauh lebih tenang, timpal Pak Ardi berang. Tapi aku masih mencintaimu, Mas. Aku masih berharap kita bisa kembali bersama, balas Rika mengiba. Gak akan, sampai kapanpun gak akan pernah. Jadi jangan pernah bermimpi. Hardik Pak Ardi. Mas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku janji akan berubah dan menjadi istri yang baik. Aku janji. Rika terus mengiba. Simpan saja janjimu itu,
aku sudah tidak percaya. Sekali pengkhianat tetap saja pengkhianat, bentak Pak Ardi tegas. Bukankah Mas juga sama? Mas juga pernah menjadi seorang pengkhianat. Mas pernah mengkhianati Dina. Mas lupa. Lalu, apa Mas sekarang berubah? Kalau Mas saja bisa berubah, kenapa aku tidak? Toh kita sama-sama manusia biasa, timpal Rika tak menyerah. Hati Pak Ardi mencelos. Benar apa yang dikatakan oleh mantan istrinya itu, ia juga pernah menjadi seorang pengkhianat yang paling tega dan tak memiliki hati. Mengkhianati dan menyakiti sang istri yang begitu baik dan salehah. Dan pengkhianatan itu, menjadi satu-satunya penyesalan yang teramat dalam untuknya. Semua orang memang memiliki kesempatan untuk berubah. Aku turut senang kalau kamu memang mau berubah. Tapi berubahlah untuk dirimu sendiri dan bukan untuk orang lain. Dan aku, juga memiliki hak untuk tetap hidup sendiri. Aku lebih nyaman dengan hidupku yang sekarang. Jadi tolong, menjauhlah, dan jangan ganggu aku lagi. Hiduplah dengan baik demi masa depanmu. Dan aku juga akan berusaha lebih baik demi masa depanku, tutur Pak Ardi panjang lebar. Kali ini nada bicaranya lebih rendah dari sebelumnya. Tak lagi mengandalkan emosi. Tapi, Mas, aku tidak memiliki siapa-siapa. Aku mohon. Kita bisa kembali seperti dulu. Rika melangkah, dia mengatupkan kedua tangannya dan terus mengiba. Pak Ardi menggeleng cepat. Tidak. Tidak akan sampai kapanpun, jawabnya tegas. Vin, ayo. Lanjutnya pada Davin yang ikut turun dan memperhatikan dari samping mobil. Baru saja Pak Ardi hendak memasuki mobil, sebuah suara mobil yang direm sekaligus diikuti suara dentuman yang kencang membuatnya menoleh. Matanya langsung membelalak kala melihat Rika yang sudah terkapar dengan D4 rah yang mengucur di atas aspal. 116. Pak Ardi dan Davin yang sama-sama hendak memasuki mobil, sempat saling pandang sejenak. Keduanya seolah shock dengan kejadian yang begitu cepat dan hanya terjadi dalam hitungan detik saja. Mereka baru kembali tersadar saat orang-orang mulai riuh dan berkerumun ke arah Rika yang masih tergeletak di aspal. Kecelakaan, kecelakaan. Turun, woi, turun. Suara-suara orang-orang tersebut terus saja saling bersahutan. Ada yang langsung mengelilingi Rika dan ada pula yang mengamankan sang pemilik mobil yang tak sengaja menabrak Rika. Pun dengan Pak Ardi dan Davin yang juga langsung menghampiri Rika. Meski bagaimanapun, keduanya mengenali wanita itu dan tak mungkin meninggalkannya begitu saja dalam kondisi demikian. Panggil ambulans, saya mengenalnya. Kata Pak Ardi. Apa Bapak keluarga korban? Tanya salah seorang warga. Bukan. Hanya kenal saja, aku Pak Ardi. Oh. Orang itu manggut-manggut. Itu? Pak, itu orang yang sudah menabraknya, lanjut orang tersebut pada orang yang baru saja menuruni mobil. Digiring oleh beberapa warga agar tak melarikan diri. Maafkan saya, Pak. Sumpah saya tidak sengaja. Ibu ini tiba-tiba saja menyeberang jalan tanpa tengok kanan kiri. Saya sudah berusaha mengerem tapi tetap saja tak bisa menghindar karena kejadiannya begitu cepat. Aku bapak-bapak yang usianya tak lagi muda tersebut dengan wajah shock bercampur tegang. Sudah, yang penting sekarang kita bawa dulu korban keres, timpal warga yang lain. Untuk kasusnya nanti akan seperti apa, biarkan polisi yang mengungkapkannya, lanjut orang tersebut. Beruntung, ambulans datang dengan cepat, hingga Rika yang masih tak sadarkan diri bisa buru-buru dibawa ke RS. Meski tak lagi memiliki ikatan dan pertanggungjawaban apapun pada mantan istrinya itu, Pak Ardi tetap ikut naik ambulans menemani Rika. Ia tetap saja masih memiliki jiwa kemanusiaan untuk tak mengabaikan mantan istrinya itu. Sementara Davin sendiri diminta Pak Ardi untuk meneruskan niatnya untuk pergi ke kantor. Dan nanti setelah kegiatan Davin selesai, dia baru akan menghampiri sang ayah ke RS.
Kondisi korban lumayan parah, kata dokter yang menangani Rika. Benturannya lumayan keras dan darah yang keluar pun lumayan banyak. Sepertinya harus segera dilakukan transfusi juga, lanjut dokter. Lakukan yang terbaik, titah Pak Ardi. Di RS, dia termenung sendirian. Menatap lampu merah yang tak kunjung berubah hijau. Meski ia tak lagi memiliki rasa apa-apa pada Rika kecuali kekecewaan, tapi dia tak tega jika membiarkan Rika seorang diri. Apalagi, 117. Wanita itu memang tak memiliki siapa-siapa kecuali Raka yang berada di dalam penjara. Setelah cukup lama berada di dalam ruangan, dokter yang menangani Rika pun akhirnya keluar. Dengan cepat Pak Ardi menghampirinya. "Bagaimana, Dok?" tanyanya penasaran.